Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau Tuhan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dengan kemenangan, sukacita, kebahagiaan yang dari Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, sehingga kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan mendapatkan pengertian baru, menguatkan iman kami, memberikan semangat baru bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga. Masih sama ya. Wahyu pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, kalau kemarin kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema menantikan Tuhan, nah hari ini kita akan mendengarkan tema firman Tuhan yaitu dilindungi dari hari pencobaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini terlebih pada kalimat hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, merupakan ayat yang perlu pendalaman khusus ya. Nah, perlu pendalaman khusus untuk mengerti apa yang dimaksud dengan ayat ini. Ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah saya pelajari dari ayat inilah muncul ada 3 istilah yang mungkin sudah pernah kita dengar ya, seperti post tribulasi, kemudian partial rapture, kemudian pre tribulasi ya. Nah, kita akan bahas 3 istilah ini dengan singkat sesuai dengan waktu yang ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu saya kasih tahu bahwa di terjemahan lain Wahyu 3:10 diterjemahkan hari itu adalah jam ya. Lebih tepatnya seperti ini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari jam pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, tapi perlu pertama kita harus menangkap, memegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus akan melindungi mereka dari jam atau hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini suatu janji ya yang cukup sulit ya. Janji yang cukup sulit untuk kita artikan, kita maknai, namun kita harus tahu ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus memilah-milah dulu, membahas sedikit mungkin istilah di sini, yaitu jam yang ditafsirkan sebagai gaya bahasa untuk jangka waktu atau masa tertentu, sedangkan hari atau pencobaan itu berarti masa kesengsaraan ya. Kalau di dalam Daniel disebut minggu yang ke-70 dari Daniel pasal 9, nanti Bapak Ibu bisa dibaca. Dan kemudian murka yang akan datang dari 1 Tesalonika 1 ayat 10. Nah, 1 Tesalonika 1 ayat 10 berkata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemudian kalimat mereka yang diam di bumi itu ditulis 12 kali, itu menunjuk kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang ini adalah orang yang melawan
Tuhan. Sedangkan bumi berarti wilayah kerajaan Roma atau bumi ini. Nah, kemudian melindungi dari. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu berarti melindungi dalam atau mengambil dari. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada 3 istilah yang muncul dari ayat ini yang perlu kita dalami. Tentu dalam waktu yang singkat ini mungkin kurang ya, tapi kita coba ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jemaat itu akan dilindungi dari penganiayaan yang akan datang ya. Itu pasti, itu keyakinan dulu. Kita yakini dulu, kita imani bahwa Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jemaat Kristen atau orang Kristen tidak akan diangkat, melainkan akan mengalami masa kesengsaraan itu, tetapi akan dilindungi di bumi pada masa itu. Nah, ini yang disebut dengan post tribulation. Nah, ayatnya bisa nanti dibaca Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, Wahyu 7 ayat 9 sampai 11. Nah, orang yang percaya pada masa kesengsaraan itu tidak akan dilindungi, melainkan, nah di sini ya, kalau dibaca itu akan dibunuh ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, agak ngeri juga nih. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kebenaran firman Tuhan digenapi ya. Kemudian jemaat yang setia dan baik seperti jemaat Philadelphia akan diangkat ke surga sebelum masa kesengsaraan. Nah, ini yang disebut dengan partial rapture ya. Dan istilah ini sebenarnya tidak ada ayat yang mendukungnya, tapi para penafsir mengatakan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada kematian yang kedua akan digenapi dalam real setiap orang percaya yang hidup pada akhir zaman sesuai dengan 1 Tesalonika 1 ayat 10 tadi dan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sebelum masa aniaya besar, setiap orang percaya yang ada di bumi ini akan diangkat ke surga, dan dengan demikian mereka dilindungi dari jam pencobaan atau masa pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Nah, dan ini disebut dengan pre-tribulasi. Nah, dalam nas ini Tuhan Yesus berjanji akan semua jemaat Kristus, orang-orang yang percaya, diangkat ke surga sebelum masa aniaya besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini memberkati setiap kita. Biarlah terjadi ya, kita diangkat dulu baru terjadi penganiayaan ya. Nah, sehingga kita tidak mengalaminya. Nah, ini doa kita ya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kebenaran Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang pasti Tuhan akan melindungi. Kalau kita pegang ayat ini, saudaraku, yang pertama dikatakan Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan melindungi saudara dan saya yang setia menuruti firman Tuhan, yang menantikan Tuhan. Dia akan dilindungi, dijagai oleh Tuhan pada masa kesengsaraan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, apapun yang terjadi di masa yang akan datang, kami mau Tuhan seperti firman yang kami dengar. Sekalipun pada masa aniaya besar, kesengsaraan itu terjadi, jam pencobaan itu terjadi, Engkau Tuhan yang berjanji akan melindungi kami, menjagai kami. Kami mohon Tuhan, genapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita, damai sejahtera untuk kami dapat bekerja, melakukan aktivitas kami, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Kami percaya Kau sudah mengampuni kami dan berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, sekali lagi biarlah setiap kami Engkau berikan kemenangan ketika kami mengalami cobaan Tuhan, masalah dan kesulitan. Tuhan akan membawa kami dengan kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Seluruh yang kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati setiap kita, dan kita semangat menjalani hari kita sepanjang hari ini.
Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Shalom, salam kemenangan.